Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silvi Ramatika dengan NIM 192231155. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal saya terkait survei konsumsi pangan modern, evaluasi aplikasi Rekasku dalam asuhan gizi. Baik, selanjutnya ada identitas jurnal, judulnya sendiri, desain, pengembangan, dan evaluasi aplikasi pengkajian asupan makan Rekasku. Saya Inggita Kusukti, Dian Handayani, dan juga Fajar Ari. Untuk jurnal sendiri, Jurnal Kesehatan Vokasional, volume 8 nomor 3, 2023. Masalah utamanya sendiri yakni survei konsumsi pangan masih manual, data sering terfragmentasi, kurang lengkap, dan memakan waktu yang panjang. Pengembangan global ada ASA 24, Des Korea, dan lain-lain. Indonesia membutuhkan aplikasi yang sesuai database lokal. Solusinya, pengembangan aplikasi 24 Hour Recall berbasis Android Rekasku untuk mempercepat dan menstandarkan pengajian asupan gizi. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuannya sendiri mendeskripsikan desain, proses pengembangan, dan evaluasi aplikasi Rekasku sebagai instrumen pengkajian asupan makan 24 Hour Recall. Sedangkan metodenya sendiri, desain penelitiannya ada pengembangan eh, dari plan, act, observe, dan juga reflect. Untuk evaluasinya menggunakan kuasi eksperimental dan pre-post test. Subjeknya 30 ahli gizi, pendidikan S1 gizi 63%, D3 gizi 10%, dan profesi 27%. Lama kerja lebih 5 tahun, yaitu 47%. Alur pengembangan aplikasi yang pertama ada plan, menentukan kebutuhan ahli gizi, menyusun alur 24 hour recall, menetapkan database makanan Indonesia. Yang kedua ada act, ada pengkodean dari Kotlin, pembuatan UI atau UX. Kemudian yang ketiga observe, yaitu trial and error penggunaan aplikasi. Selanjutnya ada reflect, perbaikan dan penilaian final efisiensi dan efektivitas. Berikut adalah fitur aplikasi Rekasku. Di gambar A sendiri keterangannya yakni tampilan awal aplikasi, gambar B sendiri penghitungan kebutuhan energi dan zat gizi, gambar C rekapan data kebutuhan energi dan zat gizi lebih dari satu pasien, untuk gambar D sendiri proses input asupan makan memperhitungkan bahan, metode pengolahan dan juga berat, gambar E ya ini contoh database bahan makanan atau contoh database bahan makanan, kemudian yang gambar F sendiri contoh data berat dan ukuran rumah tangga bahan makanan. Kemudian gambar G contoh deskripsi makanan. Untuk gambar H sendiri itu contoh input asupan dalam sehari. Gambar I contoh klasifikasi tingkat asupan energi dan zat gizi makro. Untuk gambar J tampilan rekap asupan dalam tabel yang dapat diekspor ke format cell. Sedangkan gambar K ini tampilan rekap asupan dalam bentuk grafik. Jadi penggunaan aplikasi ini digunakan dengan memulai dari pengisian profil ahli gizi dan identitas pasien, termasuk nomor register, kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat. Setelah data dasar terisi, pengguna melanjutkan ke fitur jurnal harian makanan berdasarkan metode 24 hour recall. Pada tahap ini, ahli gizi memilih waktu makan, bahan makanan, cara pengolahan, serta memasukkan jumlah dalam gram atau satuan rumah tangga. Aplikasi secara otomatis menghitung asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan juga serat, kemudian melakukan klasifikasi asupan menjadi kurang, sesuai, atau berlebih. Sesuai seluruh riwayat asupan dapat diakses dalam bentuk tabel dan grafik, sehingga memudahkan interpretasi serta monitoring mengevaluasi asupan pasien. Selain itu, seluruh data tersimpan secara otomatis di dalam aplikasi dan dapat diekspor ke format Excel, sehingga mendukung proses pendokumentasian pada proses asuhan gizi standar. Oke, hasil penelitian terkait efisiensi, efektivitas dan waktu pengajian, efisiensi aplikasi sendiri, aplikasi memproses 24 hour recall dengan cepat 15-30 menit. Mayoritas responden menilai aplikasi sangat peka di device 70%, aplikasi dinilai saat layak digunakan itu 70%. Skor efisiensi total 3,5 kurang lebih 0,3 jadi efisien. Kemudian untuk efektivitas aplikasi, input data mudah dilakukan 67%, tidak terjadi error sama sekali itu 100%, penyelesaian input juga dinilai mudah itu 67%. Untuk skor efektivitas total 3,2 kurang dari 0,3 itu efektif. Kemudian ada perbandingan waktu pengajian untuk manual sendiri itu 44,33 kurang lebih 8,06 menit. Kemudian rekasku 20,17 kurang lebih 4,64 menit. Hemat waktu untuk yang rekasku itu hemat waktu kurang lebih 24 menit. Rekasku memperbaiki kekurangan metode manual, yakni waktu yang lama dan data tidak lengkap. Aplikasi mempermudah input dan dokumentasi. Penggunaan database makanan lokal membuat data lebih akurat. Kemudian hasil penelitian menunjukkan aplikasi sangat membantu ahli gizi, terutama di fasilitas dengan banyak pasien.
Oke, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, menggunakan metode PAR, evaluasi dilakukan oleh ahli gizi berpengalaman, ada uji statistik, database makanan Indonesia, aplikasi diuji efisiensi dan efektivitas secara rinci. Sedangkan kekurangannya sampelnya kecil, tidak ada uji validitas terhadap kualitas hasil recall, tidak dibandingkan dengan aplikasi internasional, dan tidak menilai pengalaman pengguna dari sisi pasien. Oke, jadi kesimpulannya adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi Rekasku sebagai instrumen pengkajian asupan makan berbasis metode Twenty-Four Recall terbukti efisien dan efektif digunakan oleh ahli gizi. Aplikasi ini mampu mempercepat proses penggalian, penginputan, serta interpretasi data asupan makan secara signifikan dibandingkan metode manual dengan penghematan waktu rata-rata sekitar 24 menit. Selain itu, Rekasku juga dinilai mudah dioperasikan, tidak menunjukkan adanya error selama digunakan, serta menyediakan fitur yang lengkap seperti database makanan Indonesia, foto makanan, takaran URT, dan hasil analisis zat gizi otomatis. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengkajian asupan makan melalui aplikasi Rekasku dapat meningkatkan kualitas, ketepatan, dan kecepatan pelaksanaan proses asuhan gizi, sehingga bisa digunakan secara lebih luas dalam pelayanan gizi di berbagai fasilitas kesehatan. Ini referensi yang digunakan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.